Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Ikhwatu iman yang sedang menyaksikan program acara Sunda, alhamdulillah dalam kesempatan ini saya pribadi mendapat giliran untuk menyampaikan sesuatu hal mengenai Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan yang mulia ini mendapatkan balasan dari Allah berupa pahala atau amal soleh, suatu amal yang mampu menyelamatkan, mengangkat harkat derajat manusia itu sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mencintai kebenaran, golongan orang-orang yang mencintai keikhlasan dan ketulusan. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 menyuruh kepada orang-orang yang khusus dan memanggil dengan cara-cara yang khusus. Kalau kita perhatikan ayatnya, diawali ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Gelar yang beriman tidak dikeluarkan atau tidak diberikan oleh suatu golongan atau oleh universitas sekalipun. Gelar amanu tidak dikeluarkan oleh ustaz, tidak diberikan oleh ulama, tidak diberikan oleh kiai atau ajengan, tapi gelar amanu khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan kalimat amanu, orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang istimewa, orang-orang yang diperhatikan oleh Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka panggilan khusus kepada orang-orang yang khusus. Kalau kita perhatikan kalimatnya atau siyaqul kalam, tidak semua manusia diundang oleh Allah, tidak semua manusia diperintah oleh Allah, tetapi khusus orang-orang yang beriman. Adapun perintah itu, yaitu perintah untuk menjalankan saum, yang saum itu telah diperkenalkan atau telah dicontohkan, telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, orang yang terbaik dan orang yang terbaik pula yang mengikuti Rasulullah. Kalau kita perhatikan kalimat saum, suatu ibadah yang istimewa, ibadah yang memang tidak ada ibadah yang sempurna seperti ibadah saum. Kita ambil contoh, kalau kita sholat, maka kita tidak bisa mengerjakan sholat sambil belanja ke pasar. Kalau kita membaca mushaf Al-Quran, tidak bisa membaca mushaf Al-Quran sambil menawar barang. Kalau kita melakukan ibadah-ibadah lain, tidak bisa ibadah lain itu dikolaborasikan atau disatukan dengan ibadah yang lainnya. Tetapi keistimewaan saum, ibadah saum bisa dikolaborasikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Contoh,
Ibadah saum, seseorang menjalankan ibadah saum bisa sambil melaksanakan sholat. Seseorang yang menjalankan ibadah saum bisa sambil bekerja. Seseorang yang menjalankan ibadah saum bisa sambil belanja ke pasar. Bahkan seseorang yang beribadah saum bisa menawar harga barang yang ada di toko. Lebih lanjutnya, ibadah saum suatu ibadah yang istimewa karena tidak ada seorang pun yang mengetahui si A atau si B bersaum atau tidak. Hanya Allah dan dirinya yang mengetahui apakah dia sedang saum atau tidak. Maka ibadah saum suatu ibadah yang istimewa, yaitu ibadah yang bisa dikolaborasikan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, yang di ibadah yang lain tidak bisa disatukan dengan ibadah-ibadah yang lain. Hanya saum yang bisa disatukan dengan ibadah-ibadah lain. Kita ambil contoh lagi. Di saat kita sedang melaksanakan ibadah tahajud, tidak bisa melaksanakan ibadah tahajud sambil tidur. Tetapi seseorang yang sedang melaksanakan ibadah saum, bisa dia sedang melaksanakan ibadah saum di sambil tidur. Artinya tidur saja sambil ibadah. Berbeda dengan sholat, tidak bisa sholat sedang tidur atau tidur sedang sholat. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, kutiba, kata kutiba, kalau kita melihat dalam kamus-kamus bahasa Arab, baik bahasa Arab dengan Arab atau bahasa Arab dengan Indonesia, kutiba itu fi'il madhi majhul yang artinya ditulis. Kenapa kutiba diartikan diwajibkan? Kalau begitu, maka kamus-kamus menceritakan kutiba itu ada dua pengertian, satu ditulis dan yang kedua diwajibkan. Kita ambil ditulis saja. Setiap ditulis pasti ada huruf-huruf yang dirangkaikan, ada huruf-huruf yang disambungkan. Ketika satu huruf dirangkaikan atau satu huruf disambungkan dengan huruf yang lain, maka akan menjadi kalimat. Dengan kalimat itu bisa sempurna. Demikian pula dari mulai menjalankan ibadah saum sampai buka, maka seseorang yang saum tidak lepas dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika dia menjalankan ibadah saum. Mungkin itu sekedar pembukaan, baru sampai kutiba, belum dilihat dari segi tajwid atau tasin, belum lagi dilihat dari secara makna atau khususan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau ada keterangan yang belum dijelaskan secara jelas, kami atau saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.